Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raja Ultar Hamdani Sinaga, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mula Warman tahun angkatan 2023 dengan NIM 23080161445. Pada video ini saya akan membahas tentang pengenalan pemerintahan daerah dengan sistematika 5W1H, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita kepada poin pembahasan pertama kita, yaitu apa itu pemerintahan daerah. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Poin selanjutnya yaitu poin kedua, membahas tentang siapa itu pemerintahan daerah. Jika kita mengingat pada poin pertama, dapat kita ketahui bahwa pelaksana pemerintahan daerah yaitu pemerintah daerah beserta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom tersebut. DPRD pada pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah. Masuk kepada poin pembahasan selanjutnya, yaitu kapan dan di mana pemerintahan daerah itu dilaksanakan. Jika kita melihat pada era COVID tahun 2020, kita dapat mengetahui bahwa ada salah satu opsi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, yaitu melakukan lockdown atau melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang ketat. Pada saat itu, ini merupakan contoh dari penyelenggara atau pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Selain situasi yang genting tersebut, kita juga bisa melihat adanya kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah setempat terhadap daerah kekuasaannya atau daerah otonominya. Dengan contoh kebijakan yang kita ketahui ini biasanya berupa dengan pembagian THR, pembagian jam operasional kerja, dan pemberlakuan aktivitas malam. Masuk kepada poin pembahasan keempat, yaitu kenapa penyelenggara pemerintahan daerah itu penting. Penting adanya penyelenggara pemerintahan daerah karena untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sebagai keefektifan jalannya pemerintahan, sehingga pemerintahan tersebut tidak macet pada di pusat saja. Akhirnya sampai juga kita kepada poin pembahasan terakhir kita, yaitu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah ini. Berdasarkan poin pembahasan pertama saya, kita ketahui bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah ini harus menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Sedangkan tugas pembantuan pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Kemudian ada juga asas-asas penyelenggara pemerintahan daerah lainnya, yaitu terdapat 3 asas seperti pada pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu yang pertama ada asas desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan otonomi daerah. Kemudian ada asas yang kedua, yaitu asas dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil dari perwakilan pemerintah pusat, dan kemudian ada bupati dan wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Lalu yang ketiga ada tugas pembantuan yang seperti yang saya jelaskan tadi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, dan sekiranya apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi ilmu bagi kita semua.
Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat banyak kesalahan, karena sesungguhnya tidak ada satupun manusia yang sempurna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.